Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah di edisi yang pertama ini. Kita masuk pembahasan yang berikutnya dan kita masih dalam pembahasan perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini. Poin yang ke-26 berjudul siapa yang diam selamat. Jadi siapa yang diam maka dia akan selamat. Maka di zaman fitnah, di zaman yang banyak terjadi fitnah-fitnah ini, maka sikap seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak diam daripada berkomentar atau bersikap. Jadi lebih baik kita diam, karena diam itu selamat. Asy-Syaikh Al-Ustadz Dr. Profesor Dr. Ziyad Al-Abbadi, dan beliau adalah murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Profesor Dr. Ziyad hafizahullah ta'ala berkata, Man somata naja, man siapa saja somata yang diam naja maka dia akan selamat. Jadi orang yang diam itu lebih selamat. Illa kecuali min kalimatin jika dia berbicara dan ucapannya berasal dari kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Kalau kata-kata yang baik tidak ada masalah. Maka beliau mengatakan fala tatakallam akhi, fala tatakallam, maka jangan berbicara. Jangan kamu berbicara akhi, wahai saudaraku. Asalnya ada ya akhi, tapi dihapus ya-nya boleh. Fala tatakallam akhi, jangan kamu berbicara wahai saudaraku fi amrin, dalam satu perkara urusan la tuhsinuhu, yang kamu tidak menguasainya, kamu tidak bisa berbuat baik padanya. Maka jangan berbicara dalam hal yang tidak kita kuasai. Dan ini banyak. Saya pernah ditemui oleh panitia pengajian, Ustadz tolong dilanjutkan. Ini ustadznya mengajar kitab titik-titik, baru sekali tidak mau melanjutkan lagi. Itu biasanya memang tidak menguasai. Jadi kalau kita tidak menguasai, katakan saya tidak mampu. Enggak usah malu. Daripada nanti sudah mulai, kemudian berhenti di tengah jalan. Dan banyak dai-dai begitu. Saya mendapatkan keluhan dari beberapa panitia pengajian, baru 3-4 kali pertemuan minta ganti kitab. Padahal kitab itu dipilih oleh dai-nya, pembicaranya. Ini berarti tidak menguasai ilmunya. Makanya kalau kita tidak menguasai ilmunya, kemudian kita diminta materi itu, katakan saya tidak mampu. Tidak usah malu, saya tidak mampu. Itu sikap yang gentle itu, mengatakan saya tidak mampu. Kalau yang saya mampu, saya kuasai kitab ini. Katakan apa adanya. Daripada nanti 3-4 kali pertemuan kemudian berhenti. Ini banyak ini. Saya sering disuruh untuk melanjutkan kitab yang dikaji orang lain. Padahal itu dipilih oleh pembicaranya sendiri, tidak boleh seperti itu. Jadi jangan kita berpura-pura alim. Tidak boleh dalam Islam. Kalau tidak alim, katakan saya tidak tahu. Lebih selamat kita. Itu ilmu yang kita dapatkan dari para masyayikh kita. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah didatangi seseorang bertanya 40 masalah. 36 dijawab la adri, la a'lam jawabannya. Saya tidak tahu. Ini imam sekelas imam Mudaril Hijrah. Imam negeri hijrah, negeri Madinah. Ditanya 40 masalah, 36 masalah dijawab la adri. Dan beliau tidak malu, dan seorang yang mengatakan la adri itu nisful ilmi, mendapatkan separuh ilmu. Berarti orang ini mengerti separuh ilmu, bahwa dirinya tidak tahu dan dia sanggup dan berani mengatakan saya tidak tahu. Dan itu para jamaah yang rahmatullah ta'ala tidak menurunkan derajat dan kewibawaan seorang alim di hadapan murid-muridnya. Justru orang yang mengatakan tahu kemudian tiba-tiba diketahui tidak tahu, itu justru mempermalukan dirinya sendiri. Faham ini, kawan? Nah, seperti itu. Baik. Jadi Syekh mengatakan, fala tatakallam akhi, jangan kamu berbicara wahai saudaraku fi amrin, dalam satu perkara atau urusan la tuhsinuhu, yang kamu tidak menguasainya. Ucapan apa faidah dari ucapan ulama itu? Faidah pertama, yang pertama, Syekh Profesor Dr. Ziyad Al-Abbadi, beliau adalah salah seorang murid dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang ahlul hadis dari negeri Albania yang kemudian meninggal di kota Amman, Yordania. Dan beliau ini, Syekh Profesor Dr. ini, Ziyad Al-Abbadi, adalah seorang dosen hadis
Jadi profesor hadis di sebuah universitas Islam di Yordania. Jadi profesor di bidang hadis. Beliau adalah guru besar di bidang apa? Hadis. Nah, yang kedua, diam adalah pangkal selamat. Diam itu pangkal selamat. Hemat pangkal kaya. Ya. Tapi hemat yang mau bersedekah. Ya. Bakhil tidak akan kaya. Jadi hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai. Kan begitu tuh dulu zaman kita masih sekolah. Maka diam pangkal selamat. Yang ketiga, diam itu lebih baik daripada berbicara yang tidak baik. Jadi daripada kita berbicara tapi yang kita sampaikan tidak baik, maka yang lebih baik apa ikhwan? Diam. Atau diam itu lebih baik daripada berbicara tanpa ilmu. Diam itu lebih baik. Yang keempat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara tanda keimanan kepada Allah Taala dan hari akhir itu hari kiamat adalah berbicara yang baik, atau kalau tidak mampu berbicara yang baik diam. Apa sabdanya Rasulullah SAW kita kaji kemarin di Masjid At-Taubah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik. Jika tidak mampu, lebih baik diam. Tidak mampu, lebih baik diam. Nanti sudah kalau ditanya orang, tidak bisa jawab. Ahli debat ini ya, di Facebook, di medsos. Ditanya, muter-muter, cari apa? Cari jawaban, tidak mampu, akhirnya ngeles. Ngeles itu apa? Nah, tidak bisa jawab. Jadi lebih baik kalau kita tidak punya ilmu, diam. Jadi diam, tidak berbicara lebih baik. Tapi bagi yang punya ilmu tidak boleh diam. Supaya orang mengerti ilmu. Jadi misalnya sedang kacau, sedang gaduh. Kemudian yang berilmu diam saja ya, tidak selesai-selesai persoalan. Harus ada yang berbicara dari ahli ilmu. Tentu berbicara dengan kadar keilmuannya. Demikian bisa disampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab.